Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita mau datang kepada Tuhan. Setelah sekian lama kita berada, biarlah penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, biarlah kita mau satukan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan. Allah yang selalu meliharakan hidup kita, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita dalam kondisi dan keadaan apapun. Bila pada hari ini kita boleh mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala kerinduan kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Dia. Terima kasih Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah beri kembali dalam kehidupan kami, untuk kami boleh datang memuji, memuliakan, menyembahkan Engkau. Mari Tuhan, Kau urapi setiap kami, jamah setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami mau rindu jamahan-Mu, kami rindu lawatan-Mu nyata atas setiap kehidupan kami, karena kami selalu membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang
dengan kuasa-Mu Tuhan yang pegang kami. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup pulihkan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang tidak akan pernah lepaskan kami. Engkau Allah yang selalu memegang hidup kami. Engkau Allah yang selalu meliharakan hidup kami Tuhan. Dimanapun dan apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau Allah yang selalu turut bekerja mendatangkan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami hanya tinggikan nama-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih, haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Banyak sekali hal yang tidak kami mengerti. Kami percayakan hidup kami ada di dalam tangan-Mu Yesus. Engkau Allah yang membawa kami ke masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini dengan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini dengan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini hanya tangan-Mu yang selalu pegang kami Tuhan. Tuhan yang pegang. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya tangan terang-Mu yang selalu megang kami Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai buat Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tidak bercahaya lagi, tapi kita percaya firman Tuhan, ya dan amin, akan tinggal tetap di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai memuji memuliakan akan nama Dia. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu,
akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Puji nama Tuhan, kita percaya Yesus selalu mencintai dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kerajaan Tuhan selalu datang dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah seperti di bumi di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti
namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Senang sekali malam hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu GSKI Salib Kristus Surabaya live on Zoom, karena kita masih dalam masa PPKM ya Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya melihat semua kita dalam kondisi yang sehat, perlindungan Tuhan atas kita semuanya. Bersyukur Bapak Ibu, di tengah situasi dan kondisi yang saat ini masih terus terjadi di negeri kita dan juga di kota Surabaya, kita masih bisa kembali berkumpul bersama-sama sekalipun lewat Zoom untuk kita kembali beribadah, memuji, menyembah, dan kemudian kita mau terus belajar akan kebenaran firman Tuhan agar kita semakin terus bertumbuh di dalam iman, semakin dewasa di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita sama-sama berdoa. Kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan yang keluar dari isi hati Bapa, yang akan memperlengkapi kita dan membuat kita benar-benar hidup dan menjalani hidup yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul lewat Zoom. Oleh karena anugerah dan kasih kemurahan-Mu ya Bapa, sehingga kami dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, kami boleh bersama-sama membawa roh kami datang ke hadirat Bapa. Malam hari ini kami rindu mendengarkan Bapa berbicara kepada kami semuanya. Bapa menyatakan isi hati Bapa. Kami sungguh-sungguh rindu diberkati dengan mana surgawi malam hari ini ya Bapa. Kira-kiranya pengurapan yang dari Bapa turun atas kami semuanya. Roh Kudus-Mu mengurapi kami semuanya. Dengan hamba-Mu mohon ya Bapa, kiranya Engkau melayakkan, menguduskan, dan menaruh perkataan-perkataan yang dari Bapa di dalam mulut dan lidah anak-Mu ini untuk diperkatakan di sepanjang pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Sehingga malam hari ini sungguh-sungguh kami hanya mendengarkan perkataan-perkataan yang dari Bapa. Kami bukan mendengarkan perkataan manusia, tapi kami mendengarkan perkataan firman yang dari surga malam hari ini di dalam ibadah kami, di dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Kami siap membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami ya Bapa, untuk kami mendengarkan Bapa berfirman. Nyatakanlah firman-Mu kepada kami siap mendengarkannya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan membahas satu tema dalam pemberitaan firman Tuhan malam hari ini yang berjudul Pilihan Hidup Anak-anak Kerajaan Allah. Pilihan hidup anak-anak Kerajaan Allah. Ini adalah tema pemberitaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, saya akan memulai pemberitaan firman Tuhan malam hari ini dengan melihat kepada Yohanes pasalnya yang ketiga dan ayatnya yang ketiga, kelima, sampai dengan yang ketujuh. Di dalam Alkitab, Yohanes 3 ayat yang ketiga dan kelima sampai dengan yang ketujuh itu Alkitab mencatat sebuah dialog antara Tuhan Yesus dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dan di dalam ayat-ayat firman Tuhan di atas, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus, Tuhan Yesus berkata bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, ia tidak akan dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, dan sesudah itu, maka kemudian Tuhan Yesus dicatat, katakanlah di dalam Markus 1 misalnya, bahwa Tuhan Yesus memulai pelayanannya sesaat setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Dan pada saat itu, Markus 1 ayat 15, 14 dan 15 berkata, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan di dalam Yohanes 3, dalam dialog dengan Nikodemus, Tuhan Yesus menyatakan tentang kerajaan Allah. Dan pada waktu itu, Nikodemus, yang walaupun ia adalah seorang Farisi, seorang yang terpelajar, yang mempelajari seluk-beluk tentang hukum Taurat, dan melakukannya secara teliti, bahkan juga mengajarkannya kepada bangsa Israel, ternyata Nikodemus tidak atau belum bisa memahami apa yang Tuhan Yesus sedang katakan. Sehingga bahkan Tuhan Yesus berkata, masakan engkau seorang pengajar Israel tidak mengerti akan hal ini? Sementara memang hal kerajaan Allah ini sebenarnya sudah dinyatakan, sudah dinubuatkan di berbagai-bagai kitab di dalam Perjanjian Lama. Hal kerajaan Allah ini bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Kisah Rasul 1 ayatnya yang ketiga, menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Alkitab kita mencatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa sampai pada hari sebelum ia terangkat, maksudnya Tuhan Yesus memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Katakan, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi hal tentang kerajaan Allah ini sungguh-sungguh menjadi sebuah sentral dari pemberitaan, dari apa yang dikatakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus sejak dari awal, bahkan sampai menjelang Tuhan Yesus naik ke surga. Sayangnya memang Nikodemus tidak bisa memahami, sekalipun dia adalah seorang yang mempelajari seluk-beluk hukum Taurat dan membaca kitab-kitab para nabi, tetapi ternyata ia gagal menangkap, memahami tentang kerajaan Allah itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagi kita orang-orang percaya hari ini, umat Kristen hari ini, yang telah memegang Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru secara lengkap, seharusnya kita bisa memahami perkataan Tuhan Yesus atau dialog Tuhan Yesus itu dengan Nikodemus yang dicatat dalam Yohanes 3 tadi secara benar mestinya. Dan bukan cuma kita memahami, tetapi justru sebenarnya kita bisa masuk menjalani kehidupan di dalam kerajaan Allah itu. Mestinya begitu. Ya. Dan seharusnya memang demikian. Sayangnya,
hal yang demikian itu tidak terjadi sampai dengan hari ini, tidak dialami oleh semua orang Kristen. Kalaupun ada orang Kristen, orang percaya yang mengalaminya dari zaman ke zaman, hanya sedikit sekali. Maka sebagai jemaat Tuhan yang memang kita mau mempersiapkan hidup kita untuk kekekalan. YSKI Salib Kristus kita pampang besar-besar di tempat ibadah, di ruang ibadah, preparing life for eternity. Adalah jemaat yang mempersiapkan hidup untuk kekekalan. Tidak ada hal yang lain. Maka ini pembahasan tentang hal kerajaan Allah ini. Bagaimana memastikan semua kita bisa, semua jemaat Tuhan bisa benar-benar melihat, tidak cuma sekedar memahami, memang dimulai dari memahami, tetapi kemudian kita bisa melihat kerajaan Allah itu, dan kemudian kita masuk menghidupinya, menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah hal yang banyak orang percaya hari ini juga sama seperti Nikodemus, belum bisa memahaminya. Mengapa? Karena memang, Bapak Ibu Saudara, hari ini pemberitaan firman Tuhan dari mimbar-mimbar gereja itu sering kali dan banyak kali hanya mengambil ayat-ayat firman Tuhan untuk dicocokkan dengan ilmu atau konsep tentang pengembangan diri atau tentang kepribadian, yang kemudian ayat-ayat itu setelah dikemas dengan konsep-konsep pengembangan diri dan kepribadian kemudian dikhotbahkan untuk memotivasi jemaat agar mereka, jemaat Tuhan itu bisa memiliki perilaku dan kepribadian yang lebih baik di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan pekerjaan di kantor, dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kemudian di ujungnya, kalau jemaat bisa memiliki perilaku dan kepribadian yang baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan maupun dalam masyarakat, maka akhirnya jemaat itu bisa lebih berkesempatan, lebih bisa meraih berbagai-bagai keberhasilan hidup di dunia ini. Karena selalu penekanannya orang Kristen itu adalah orang yang berhasil di dunia ini. Keberhasilan-keberhasilan yang dikatakan itulah berkat Tuhan. Itulah penyertaan Tuhan. Ya memang, khotbah-khotbah yang demikian, apalagi disertai dengan alat peraga, dengan pembicara-pembicara yang fasih, menarik hati, terdengar baik. Tetapi jika kita renungkan, apakah memang ini esensi kekristenan itu? Apakah memang ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Kalau sekiranya Tuhan Yesus hari ini ada di tengah-tengah kita, apakah hal-hal yang demikian yang akan dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus? Jadi maka Bapak Ibu Saudara, kita mesti bisa memilih, mulai harus memiliki kecerdasan untuk bisa mengerti hal-hal yang harus kita dengar sebagai orang Kristen, sebagai umat percaya. Kalau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus bahwa kalau seseorang tidak dilahirkan kembali dari air dan roh,
tidak bisa melihat dan masuk dalam kerajaan Allah. Maka pemberitaan firman Tuhan hari ini juga memberitakan tentang Roh Kudus. Ada kita mendengar, tetapi sayangnya sekali lagi, pemberitaan tentang Roh Kudus itu pun juga hanya menekankan kepada hal-hal yang difokuskan kepada berbahasa roh, berkarunia-karunia roh, mengalami mujizat, bernubuat, mendapat penglihatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang menyebut diri Kristen sebagai orang percaya perjanjian baru, umat pilihan perjanjian baru di dalam Kristus Yesus, seharusnya setiap kita harus memastikan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah dilahirkan kembali dari air dan roh. Sehingga setiap kita bisa melihat kerajaan Allah, bisa memasuki kerajaan itu. Dan artinya kita sedang menjalani hidup kita di dunia ini dalam kerajaan Allah tersebut. Karena memang berbicara tentang kerajaan Allah itu memiliki 3 dimensi. Kerajaan Allah sudah datang ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Ketika berbagai-bagai mujizat dilakukan, orang disembuhkan, orang buta dicernikkan, orang tuli mendengar. Tuhan Yesus berkata, kerajaan Allah sudah datang. Tetapi kerajaan Allah memiliki dimensi hari ini juga. Sedang terjadi, sedang dialami. Dan gereja, orang percaya, bukan gedung gereja, tetapi orang percaya, umat Tuhan, gereja Tuhan, harusnya merepresentasikan kehadiran, keberlangsungan kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Dan itu berarti setiap kita orang percaya seharusnya sedang menjalani hidup di dalam kerajaan Allah tersebut, Bapak Ibu. Dan tentu kerajaan Allah itu juga memiliki dimensi yang akan datang. Karena kerajaan Allah itu pada waktunya nanti akan dinyatakan di dalam kemuliaan, dalam kemegahan yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus dideklarasikan, dinobatkan sebagai raja di dalam kerajaan. Itu dimensi yang akan datang. Maka malam hari ini menjadi sebuah perenungan ketika kita membahas tema kerajaan Allah ini. Kalau Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah itu harus dilahirkan kembali dari air dan roh, maka tentu harusnya setiap kita sudah bisa mengerti bahwa pengertian dilahirkan kembali dari air itu tentu biasanya dipahami adalah tentang baptisan air. Orang sudah dibaptis air. Ya, betul. Tetapi dilahirkan kembali dari air tidak saja berbicara tentang kelahiran dibaptis dengan air. Tetapi bagaimana juga air itu berbicara tentang dilahirkan kembali oleh firman Allah. Air itu juga berbicara tentang firman Allah. 1 Petrus 1 ayat 23 kalau nanti Bapak Ibu baca. Dilahirkan dari firman, oleh firman. Dibasuh, dimandikan, dibersihkan
dikuduskan, dan bahkan dilahirkan kembali oleh firman. Dan kalau kita berbicara tentang dilahirkan oleh Roh, tentu adalah dilahirkan oleh Roh Kudus. Nah, maka setiap kita orang percaya, pasti ketika kita menjadi Kristen, kita sudah dibaptis air. Persoalannya, apakah kita sungguh-sungguh memaknai baptisan air tersebut? Karena Roma 6 ayat 3 dan 4 atau Kolose 3 ayat 2 dan 12 mengatakan bahwa kalau kita dibaptis air, maka itu artinya kita sedang mendeklarasikan bahwa kita bersedia mati dan dikuburkan bersama Kristus lewat baptisan itu sebagai lambang penguburan kita. Banyak orang Kristen tidak pernah bisa memaknai baptisannya. Dan kalau kita dikatakan dilahirkan kembali dari Roh, maka tentu Roh Kudus itu harus sungguh-sungguh menguasai, artinya menuntun, memimpin, menuntun kita di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Nah, inilah yang menjadi persoalan Bapak Ibu Saudara di dalam kekristenan hari ini. Bagaimana orang-orang yang setiap hari Minggu pergi ke gereja itu, yang sudah menyebut dirinya Kristen itu, sudah memiliki surat baptisan air karena sudah dibaptis air itu, ternyata baptisan air itu hanyalah sebuah seremonial, tidak pernah dimaknai sebagai kematian, dikubur bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan baptisan Roh Kudus pun seringkali dipahami hanya sebagai dengan berbahasa roh. Maka malam hari ini kita di dalam pemberitaan firman Tuhan ini Bapak Ibu, setiap kita harus sungguh-sungguh kembali merenungkan kekristenan yang sedang kita jalani. Apakah saya sedang menjalani kekristenan yang sejati? Apakah saya sedang menjalani kekristenan yang benar? Bahwa ketika aku dibaptis air, apakah benar-benar aku sudah mati dan dikuburkan bersama Kristus? Ketika aku dibaptis Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Kudus, apakah memang benar aku bersedia untuk dituntun dalam seluruh hidupku oleh Roh Kudus untuk melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan, kehendak Allah di dalam hidup? Karena kalau setiap orang percaya itu benar-benar telah bersedia mati, dikuburkan bersama Kristus dalam baptisan air, maka orang tersebut pasti sebagai dampak daripada kebersediaannya mati dan dikuburkan bersama Kristus dalam baptisan itu, maka ia akan menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dan jika seseorang atau orang percaya menerima, sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya, firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12 yang sering kali sudah kita baca berkali-kali mengatakan bahwa kepada orang-orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan di dalam hidupnya, maka Allah telah memberi kuasa, memberi hak, memberi fasilitas yang dalam bahasa Yunani dikatakan exousia, untuk menjadi anak-anak Allah. Tentu ini bukan cuma sekedar hak atau status sebagai anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lebih daripada itu, kepada orang-orang yang memang bersedia, yang memang Tuhan Yesus adalah, Kristus adalah Tuhan, majikan di dalam hidupnya. Maka ketika mereka menjadi anak-anak Allah itu,
mereka memperoleh kuasa untuk menjalani hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Mulai kapan? Mulai sejak saat itu. Mulai sejak saat di bumi ini. Bukan menunggu nanti, karena memang kerajaan Allah itu punya dimensi hari ini. Maka anak-anak Allah akan hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah sejak di bumi ini. Dan itu akan terus berlanjut sampai di kekekalan. Persoalannya memang seperti tadi yang saya katakan. Banyak orang Kristen hari ini yang memang berkeadaan seperti Nikodemus. Hanya sekedar beragama. Dibaptis air cuma sekedar seremonial. Mengucapkan kata-kata yang diyakini sebagai bahasa roh, tetapi dalam hidupnya kesehari-harian tidak pernah dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak pernah juga mereka benar-benar menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai kurios, sebagai majikan dalam hidup mereka. Maka orang-orang ini sekalipun menyebut dirinya Kristen, sekalipun rajin ke gereja, tidak pernah mengalami kelahiran kembali. Kalaupun mereka merasa yakin sudah lahir baru, karena mereka sudah dibaptis air, maka keyakinan itu sebenarnya hanya keyakinan di dalam pikiran. Hanya fantasi, bukan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang benar-benar Yesus Kristus itu menjadi Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi majikan dalam seluruh hidup kita. Maka Lukas 12 ayat 32 nanti kalau Bapak Ibu Saudara baca. Lukas 12 ayat 32 berkata, "Janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Dan bahkan di dalam Kolose 1 ayat 13 firman Tuhan berkata, orang-orang percaya umat pilihan perjanjian baru di dalam Kristus Yesus yang sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru oleh air dan roh, mereka sesungguhnya sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Kolose 1 ayat 13. Jadi, kalau kita adalah orang-orang percaya yang demikian, maka sekalipun kita ini masih ada dan hidup di dunia ini, kita sudah ada dan hidup di dalam kerajaan Allah itu. Kita sedang menjalani hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah itu. Sejak mulai di bumi ini. Tidak menunggu nanti saat kita mengalami kematian jasmani. Enggak. Saat sekarang. Maka inilah yang dimaksudkan oleh perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3, Bapak Ibu, yang berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, ya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata mengenal dalam ayat ini sebenarnya hanya ditulis satu kali, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ayat ini berbunyi, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu sebenarnya. Dan kata mengenal menggunakan kata Yunani ginosko yang kita sudah pahami, kita tahu, ya, sejajar dengan kata yahdah dalam bahasa Ibrani Perjanjian Lama,
yang artinya bukan cuma sekedar mengenal nama, mengenal, oh ya itu Presiden Jokowi, Presiden Indonesia, bukan, tetapi ini mengenal dalam pengalaman hidup sehari-hari, dalam sebuah keintiman, bukan sekedar mengenal dalam pikiran atau nalar, lewat pengetahuan-pengetahuan, atau lewat belajar teologi, atau lewat pendalaman Alkitab, bukan. Tetapi ini sebuah pengenalan lewat keintiman dari hari ke hari. Allah menghendaki setiap orang percaya untuk memiliki pengenalan ini. Pengenalan dalam melalui kehidupan, melalui keintiman setiap hari itu. Bukan pengenalan secara pengetahuan teologi. Hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang merasa sudah mengenal Allah oleh karena mereka memiliki pengetahuan tentang Allah. Mereka bahkan bukan cuma jemaat orang Kristen, bahkan juga para pendeta. Hebat pengetahuan teologinya. Mereka suka berdiskusi, bahkan berdebat soal berbagai-bagai pengajaran dan doktrin-doktrin tentang Allah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka, ketika mereka bekerja atau dalam cara hidup, sikap hidup keseharian mereka yang lainnya, ternyata mereka tidak menjalani hidup di dalam pengenalan akan Allah yang bisa dinikmati oleh Allah. Ginosko itu. Mereka tidak hidup dalam gaya hidup anak-anak kerajaan Allah. Mereka malahan hidup dalam cara hidup, sikap hidup anak-anak kerajaan dunia ini. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus nanti akan berkata sekali waktu kelak kepada orang-orang ini. Ketika mereka itu berseru-seru, dikatakan oleh firman Tuhan, akan ada banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus akan berkata bahwa ia tidak pernah mengenal, tidak pernah ginosko mereka. Jangan kita sampai mengalami hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita membenahi diri. Mari kita mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh untuk kekekalan. Mari kita introspeksi kekristenan seperti apa yang sedang kita jalani. Apakah kita sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali? Sudah melihat dan masuk dan menjalani kehidupan kerajaan Allah itu dari hari ke hari. Atau jangan-jangan kita ternyata sama seperti kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. Tetapi ternyata ketika mereka bekerja, ketika mereka menjalani hidup mereka sehari-hari, mereka menjalani hidupnya di dalam kerajaan dunia. Buktinya apa, Pak? Jelas. Ketika mereka menentukan pilihan-pilihan dalam hidup mereka, maka penentuan mereka atas pilihan-pilihan itu, keputusan mereka atas pilihan-pilihan yang diambil itu, masih menggunakan ukuran-ukuran yang sama dengan ukuran-ukuran dunia.
ukuran-ukuran yang berlandaskan pada uang, kekayaan, gelar, pangkat, jabatan. Masih mau meraih keberhasilan-keberhasilan menurut dunia ini. Ukurannya masih, kalau punya rumah, rumahnya semakin mewah, semakin besar, semakin berhasil. Mobilnya juga begitu. Ini jelaskan ukuran-ukuran kerajaan dunia. Sekalipun mereka orang Kristen, mengaku Kristen, pendeta bahkan sekalipun, kalau ketika mereka mengambil keputusan atas pilihan-pilihan yang ada di hadapan mereka dalam kehidupan hari-hari mereka, masih berlandaskan kepada ukuran-ukuran ini, maka mereka sesungguhnya sedang hidup, sedang menjalani hidup di dalam kerajaan dunia, bukan di dalam kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu mesti ngerti, orang-orang yang demikian ini, yang masih mengambil keputusan atas pilihan-pilihan yang ada dalam hidupnya itu berlandaskan dengan ukuran-ukuran keberhasilan dunia itu, sesungguhnya mereka ini sedang menyembah setan. Ya, Bapak Ibu ingatkan ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ketika setan berusaha menawarkan, memberikan segala kemuliaan kerajaan dunia ini, asal Tuhan Yesus mau menyembah setan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada setan, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah dan berbakti. Tuhan Yesus didorong-dorong, didesak, dicobai untuk diperlihatkan kemuliaan dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah dan berbakti. Sementara orang Kristen hari ini, bahkan juga banyak para pendeta hari ini, bila nggak perlu ditawari, nggak perlu dicobai setan, mereka malahan sudah berusaha untuk mengejar, untuk mendapatkan semua kemuliaan kerajaan dunia itu. Ya, ini faktanya. Nggak perlu dicobai, malah mereka yang berkejar-kejaran. Bagaimana bisa meraih semua kemuliaan kerajaan dunia itu? Jadi malam hari ini Bapak Ibu, kalau kita ini adalah sungguh-sungguh orang percaya yang sejati, orang Kristen yang sejati, maka kita harus memastikan bahwa kita sudah dan sedang menjalani hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah saat ini, mulai sekarang. Dan itu kita perlihatkan dalam gaya hidup, cara hidup kita yang berdasarkan kepada ukuran-ukuran kerajaan Allah. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di dalam hidup kita sehari-hari, apakah di dalam keluarga, suami istri dengan anak-anak, dalam hal keuangan, ekonomi keluarga, dalam hal pekerjaan, dalam hal apapun pilihan-pilihan yang datang menghampiri kita atau kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan itu, maka kita harus selalu dan selalu menggunakan ukuran-ukuran kerajaan Allah dan bukan menggunakan ukuran-ukuran kerajaan dunia. Maka inilah artinya kita sedang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Menarik Bapak Ibu ketika perintah Tuhan Yesus supaya kita jangan khawatir, itu diucapkan oleh Tuhan Yesus persis tepat sebelum ia berkata bahwa Bapa telah berkenan memberikan kepada kita kerajaannya. Lukas 12 tadi, persis di atasnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa, tapi jangan kamu khawatir. Bapamu tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Baru kemudian Lukas 12 ayat 32 berkata,
Karena Bapa telah berkenan memberikan kerajaan itu kepada kita. Ya. Tetapi tentu kita tidak bisa serta-merta melihat dan masuk dan menjalani hidup di dalam kerajaan Allah itu. Kalau ternyata kita belum mati dan dikuburkan bersama Kristus di dalam baptisan air. Kalau ternyata Tuhan Yesus belum menjadi Tuhan, Tuan, dan majikan di dalam seluruh hidup kita. Maka malam hari ini kita harus bisa memastikan. Saya mengajak seluruh jemaat salib Kristus dan seluruh sahabat salib Kristus, ayo kita memastikan sungguh-sungguh, bukan cuma diyakini di dalam pikiran atau cuma karena kita sudah dibaptis air, sudah memegang surat baptisan. Tidak laku surat baptisan itu. Cuma laku di gereja tempat kita dibaptis, cuma laku kalau untuk kita mau menikah atau ketika nanti kita meninggal dunia, oh ini jemaatnya siapa? Di kerajaan surga tidak laku itu surat baptisan kertas doang. Maka kita mesti memastikan sungguh-sungguh dalam kenyataan hidup sehari-hari. Apakah memang kita sungguh-sungguh sudah mati bersama Kristus? Apakah sungguh-sungguh Tuhan Yesus adalah Tuhan, Tuan, majikan dalam hidup kita? Kurios. Kalau demikian, maka kalau memang seperti itu kenyataannya kita, maka kita akan menjalani kehidupan sebagai anak-anak kerajaan Allah di dalam dunia. Dan kita pasti akan tunjukkan dengan kebersediaan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kita di dalam memutuskan pilihan-pilihan dalam hidup kita tidak lagi memutuskan oleh keinginan-keinginan daging, tetapi memutuskannya dengan keinginan-keinginan roh, yaitu buah roh, sebagaimana yang dicatat di dalam Galatia 5, 22-23. Kita akan lakukan itu setiap hari. Setiap hari kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Mungkin kita tidak bisa berbahasa roh, mungkin kita tidak bisa bernubuat, atau kita tidak mengalami mujizat. No problem, nggak masalah. Tetapi ketaatan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus itu yang dibuktikan dengan buah Roh Kudus yang dari hari ke hari nampak dalam kehidupan kita, yang dalam sehari ke sehari nampak dalam pilihan-pilihan keputusan kita hari ke hari itu menjadi bukti nyata, bukti sah, dan bukti yang benar sesuai dengan firman Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Allah dan memang kita adalah milik Kristus. Karena memang Bapak Ibu, landasan ukuran-ukuran di dalam kerajaan Allah itu sebagaimana yang dicatat di dalam Roma 14 ayat 17 adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu ukuran-ukuran kerajaan Allah. Bukan keberhasilan-keberhasilan dunia. Bukan mobil mewah, rumah mewah, bukan. Tetapi kebenaran di kayu sune, kesalehan hidup, kebenaran-kebenaran yang nampak dalam kehidupan kita, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan damai sejahtera dan sukacita karena mobil mewah, karena rumah mewah, karena deposito banyak. Bukan. Itu kegembiraan-kegembiraan yang dari luar. Yang hanya sesaat. Punya mobil baru paling cuma 3 bulan, 6 bulan, setelah itu ya biasa saja. Tetapi ini adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus yang meluap dari dalam. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengalir terus. Dan kalau kita menjalani kehidupan kerajaan Allah ini di setiap hari dalam hidup kita, maka bahkan dalam Filipi 4 ayat 7, kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Maka dalam segala hal apapun yang terjadi, kita akan selalu senantiasa bisa bersuka cita. Kita akan selalu senantiasa bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bahkan kita bisa menanggung segala perkara. Karena apa? Karena Sang Raja di dalam kerajaan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu yang memberi kita kekuatan. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu nggak boleh cuma sekedar dipahami seolah-olah menjadi mantra dan kemudian kalau kita ada di dalam kerajaan Allah itu, kalau kita ada di dalamnya, dan Sang Raja itu Tuhan Yesus Kristus itu memberi kita kekuatan. Maka dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kalau kita adalah orang-orang Kristen yang demikian, dan saya berdoa kita semuanya sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang demikian sejak malam hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau selama ini kita belum, ya kita bertobat malam hari ini. Kalau ini memang sedang kita jalani, kita menjadi orang-orang Kristen yang demikian, maka apapun yang terjadi di dunia ini, perkara apapun yang Tuhan izinkan untuk kita lewati di dunia ini, tidak akan pernah membuat kita tergoncangkan. Kita akan selalu bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena kita lewat semuanya itu semakin disempurnakan. Hati dan pikiran kita memang karena sudah ada di dalam kerajaan Allah, bukan ada di dalam kerajaan dunia ini. Sekalipun tubuh jasmani kita masih ada di dunia ini, tetapi kita sudah tinggal dan sedang menjalani hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kita sudah dan sedang berada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Ibrani 12:28. Dan memang hal bumi yang akan digoncangkan kalau kita hari-hari ini mengalami berbagai-bagai hal di dunia ini. Memang Allah sudah mengatakan sejak dahulu kala. Dalam Hagai 2 ayat 7 dan kemudian dikatakan lagi dalam Ibrani 12:26-27 bahwa Allah memang akan menggoncangkan bumi ini. Bahkan Allah akan menghanguskan bumi ini dengan api karena memang Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu baca di dalam Ibrani 12 ayatnya ke-29. Kenapa? Karena hal ini Allah lakukan dengan maksud supaya apa dikatakan dalam firman itu? Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan kita, kalau memang kita adalah orang-orang Kristen yang sejati, yang hidup di dalam kerajaan Allah itu, maka kita adalah orang-orang Kristen yang akan tinggal tetap dan tidak tergoncangkan di dalam kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita camkan, mari kita renungkan, masukkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Mari kita menjalani hari-hari hidup kita sebagai orang Kristen yang sejati. Bukan cuma sekedar Kristen-Kristenan, bukan cuma kekristenan kita yang cuma di dalam pengetahuan, nalar, pikiran. Tetapi sungguh-sungguh kita sudah mengalami kelahiran baru. Dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Kita sungguh-sungguh memaknai baptisan itu sebagai sebuah kematian bersama-sama dengan Kristus. Maka kita akan benar-benar Tuhan itu menjadi, Tuhan Yesus Kristus itu menjadi majikan dalam seluruh hidup kita. Kita bersedia, kita rela. Maka dengan begitu kita menjalani hidup di dalam kerajaan Allah. Dan kalau itu terjadi, firman Tuhan katakan, kita orang-orang Kristen yang sejati yang demikian inilah yang akan tinggal tetap dan tidak tergoncangkan walau apapun yang terjadi. Karena sesungguhnya sekalipun tubuh fisik kita masih di dunia ini, tetapi sesungguhnya kita sudah dan sedang di dalam kerajaan Allah. Amin.
Mari sebelum kita menutup ibadah kita malam hari ini dalam doa dan doa berkat, ambil waktu sejenak Bapak Ibu, renungkan baik-baik firman Tuhan malam hari. Jangan lagi ditipu oleh iblis atau menyodor-nyodorkan diri untuk meraih berbagai-bagai hal di dunia ini. Tetapi mari kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang Kristen di akhir zaman, orang-orang Kristen yang sejati, orang-orang Kristen yang mengalami kerajaan Allah, yang menghidupi, yang menjalani hidup di dalam kerajaan Allah, bukan di dalam kerajaan dunia ini. Ukuran-ukuran kita berbeda dari dunia ini, sekalipun kita masih ada di dunia ini. Mari kita berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita sama-sama berdoa. Kita akan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan memohonkan berkat yang dari Bapa atas kita semuanya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau sudah menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, firman-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini. Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu ya Bapa, lewat firman-Mu yang selalu mengingatkan kepada kami bahwa kami sesungguhnya orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah Engkau pindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Bahwa sesungguhnya oleh anugerah dan kasih kemurahan Engkau sudah memilih kami untuk kami menjalani hidup di dalam kerajaan-Mu sementara kami ada di tengah-tengah dunia ini. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami masih seringkali hidup di dalam kerajaan dunia. Ampuni kami ya Bapa kalau selama ini kami masih menjadi tuan dan majikan atas kehidupan kami sendiri. Malam hari ini ya Bapa, kami membuka hati kami. Kiranya Bapa melihat menilik dan Bapa memberi kami belas kasihan kalau masih ada di antara kami dosa dan kemelesetan, hal-hal yang Bapa tidak berkenan. Kami masih terbelenggu dengan dunia ini kalau itu masih ada di tengah-tengah kami. Bapa belas kasihani kami malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami ya Bapa. Belas kasihani kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Biarlah firman-Mu yang malam hari ini kami dengar oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah itu boleh mengubahkan hati kami, boleh mengubahkan pikiran kami. Sungguh-sungguh kami akan menjalani sejak malam hari ini dan hari-hari ke depan, menjalani hidup di dalam kerajaan Allah itu. Sampai nanti di kekekalan ya Bapa. Tolong kami semua, belas kasihani kami ya Bapa. Dan saat ini Bapa, kami mohon di dalam kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Berkati kami semuanya. Curahkanlah berkat yang dari surga turun atas kami semua. Kiranya berkat jasmani dan berkat rohani di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam seluruh kehidupan kami turun atas kami semua malam hari ini. Dan biarlah kiranya berkat jasmani dan berkat rohani ini sungguh-sungguh oleh pertolongan kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjadi berkat kekal. Kami bawa, kami persembahkan bagi hormat kemuliaan Bapa di surga ketika kami masuk di dalam rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersuka cita, kami mengucap syukur untuk berkat jasmani dan berkat rohani yang sudah Bapa curahkan, yang sudah kami terima malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan, Bu Marta. Ya, itu ada Bu Palen, Pak Diki, ya takut aja, Bu Astuti, terima kasih malam hari ini, Pak Santoso, ya, Terima kasih Pak Edi. Bu Yudawati Gono, Pak Joni, Bu Mami. Ya Pak Edi. Aduh ya, ya, ini ada, oh ada konsul sendiri itu. Biasa aja, nggak mau.
Silakan Kak Leni, Kak Makasih ya, Jenny, Dako. semuanya. Yuk, saling Iya menyapa. kok, iya Pak. Selamat malam. Shalom semua, selamat Silakan, malam. saling Tuhan menyapa. berkati. Terima kasih pelayanannya. Oke, semuanya. Terima kasih. Semuanya. Berkati. Tuhan berkati. Sampai ketemu kita dalam ibadah Berkati. Sampai semuanya. ketemu. Kapan? Oke. God bless you all. Semuanya. God bless all. Bless you. Oke. Berkati. Tuhan berkati semua. Berkati.